lagi dengan Signora. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang si hitam manis dari Signora, yaitu oven tipe D'Amore. Ya, saya akan langsung memulai aja. Oven D'Amore ini yang kapasitasnya adalah 38 liter. Dia dilengkapi dengan watt 600 pada masing-masing apinya. Ya, jadi untuk D'Amore dia memiliki elemen api bawah dan elemen api atas, yang mana masing-masing elemen ini memiliki wattnya 600 ya. Total kalau misalkan kita memakai dengan suhu yang maksimal dengan api atas bawah adalah 1200 watt. Ya, untuk bodi dari oven D'Amore ya, dia terbuat dari bahan steel plate ya. Makanya bisa kita lihat dia tampilannya sangat kokoh sekali. Dia juga dilengkapi dengan handle berwarna rose gold serta 4 scroll dengan frame juga berwarna rose gold. Untuk pintu tipe D'Amore, dia dilengkapi dengan sistem double lid yang mana fungsinya adalah untuk menjaga supaya suhu ataupun panas dari oven tidak cepat keluar, sehingga pada waktu proses pembakingan dia akan lebih stabil. Kita beralih untuk ke aksesoris scroll di sini ya, di sebelah kanan ya. Yang pertama di sini dia untuk menunjukkan fungsi api atas ya. Di sini ada tulisan top, ini untuk suhunya. Nah, untuk D'Amore sendiri dia suhu maksimalnya adalah 250 derajat Celcius. Untuk scroll yang kedua, ini yang paling perlu diperhatikan ya, karena ini yang menentukan untuk fungsi dari kegunaan ovennya ya. Kalau posisinya seperti ini, dia tidak ada salah satu api pun yang nyala. Kemudian kalau kita geser sebelah kanan, ini bisa kita perhatikan dia ada garis di atas ya. Ini adalah penggunaan api atas saja. Saya geser kembali ke kanan, ini dia ada garis di bawah. Ini adalah penggunaan api bawah saja. Kemudian, kalau misalkan saya geser kembali ke sini, ini dia akan menunjukkan indikator api atas dan api bawah yang akan kita pergunakan. Nah, di sini ada fungsi tambahan selain api atas dan api bawah, ada juga untuk fungsi blower, ya, yang fungsinya untuk meratakan sirkulasi udara yang ada di dalam sehingga panasnya lebih stabil. Dan juga biasanya dipergunakan untuk kue kering, puff ataupun makaron yang hasilnya mau lebih crunchy. Saya beralih ke fungsi berikutnya ya. Di sini tetap menggunakan api atas dan bawah ya. Fungsi ini digunakan untuk memanggang ayam. Untuk scroll berikut ya. Di sini ada dua fungsi yang akan kita pergunakan selain api atas dan bawah, yaitu blower dan rotisserie. Jadi ini adalah fungsi terkomplit dari tipe D'Amore. Untuk scroll yang ketiga, ini menunjukkan indikator untuk settingan api bawah ya. Untuk bawaannya di sini juga dengan suhu maksimal di 250 derajat Celcius. Untuk scroll keempat, ini adalah penggunaan timer. Nah, fungsi ini sangat perlu diperhatikan ya. Di sini D'Amore mempunyai kelebihan ya, karena dia ada fungsi untuk stay on seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan timernya apabila proses baking memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk fungsi stay on sendiri, kita boleh mengembalikan timernya ke angka 0 ya. Untuk timer bawaan di sini adalah 120 menit. Jadi untuk proses baking di sini, kalau misalkan timer dijalankan, kita bisa proses panggang selama 2 jam. Untuk timer sendiri ya, kita tidak boleh mengembalikan fungsi timernya ke arah sebelah kiri ya, karena akan lebih cepat merusak fungsi dari timernya sendiri. Jadi misalkan kalau sudah selesai baking, kita bisa tinggal copot stop kontaknya aja, maka oven dengan sendirinya akan mati. Kita beralih ke bagian dalam dari tipe D'Amore ya. Untuk dimensinya sendiri, ukurannya adalah 39 kali 30,5 dan 27,5. Nah, pada bagian belakang kita bisa perhatikan ya, di sana disertai dengan motif diamond cavity ya, yang fungsinya untuk mempercantik tampilan. Untuk bagian dinding sebelah kanan dari oven, ini dilengkapi dengan lampu penerangan ya. Jadi kalau misalkan kita lagi proses baking, ini sangat membantu sekali ya, seperti ini. Nah, pada bagian bawahnya
Di sini ada blowernya yang seperti saya jelaskan di awal. Kita tinggal coba nyalakan, ya, dia akan bunyi seperti ini. Jadi dia akan mengembuskan udara untuk proses bakingnya. Untuk proses memanggang ayam, kita bisa menggunakan salah satu aksesoris bawaan, ya, seperti ini, ya. Ini adalah tiang rotisserie dan dilengkapi dengan 2 skewer yang fungsinya adalah untuk sebagai penjepit dari ayamnya, ya. Ini satu sisi sudah saya pasang, kemudian kita tinggal masukkan ayamnya seperti ini, ya. Kemudian dari sisi berlawanan baru kita akan kunci dengan dari sisi yang berlawanan menggunakan skewer yang sama, ya. Ini tinggal kita kunci, kita rapatkan untuk bautnya, ya, seperti ini. Udah. Untuk tuasnya sendiri ini dilengkapi dengan sisi yang berbeda, ya. Ada yang panjang, ya, dan di sisi sebelah lainnya adalah sisi yang ada selanya. Untuk yang panjang kita akan pasang di sisi sebelah sini, ya. Sedangkan yang ada selanya kita pasang di sisi sebelah sini. Untuk sisi yang panjang kita masukkan pada bagian sini, ya. Kemudian sisi yang lainnya akan kita cantolkan seperti ini. Kita nyalakan fungsi rotisserie-nya, maka dia akan berputar dengan sendirinya. Apabila proses panggang sudah selesai, kita bisa matikan fungsi dari rotisserie-nya, ya, sehingga dia berhenti. Kita kemudian menggunakan alat ini sebagai pengait, ya. Untuk cara pengambilannya kita tinggal pasang seperti ini. Kita angkat sisi sebelah kiri, kita tarik sisi sebelah kanan. Nah, apabila sewaktu-waktu waktu proses baking kue, ya, ada adonan yang berlebihan, dia akan jatuh ke bawah. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya, karena untuk tipe Damor juga dilengkapi dengan rak bagian bawah, ya, yang bisa kita cuci dan kita bersihkan sewaktu-waktu. Oven Damor ini juga dilengkapi dengan rak jari-jari, ya, yang berukuran 38,5 x 29,5 cm. Yang mana kita juga bisa pergunakan salah satu dari varian dari Mona Bakeware, ya, yaitu cookie pan untuk proses baking di oven ini, ya. Saya kasih contoh seperti ini, ya. Apabila proses baking sudah selesai, kita bisa pergunakan aksesoris yang seperti ini, ya, pengait rak, ya. Ini kita bisa pergunakan seperti ini, ya, untuk mengeluarkan hasil panggangan kita. Pada saat proses panggang ayam, ya, kita harus pergunakan aksesoris rak minyak, ya, supaya nanti tetesan dari lemak ayamnya akan turun ke rak minyaknya, bukan ke ovennya, ya, seperti ini. Sebelum proses baking kita harus prepare dulu untuk ovennya, kita preheat dulu terlebih dahulu, ya. Untuk api atas kita setting dengan suhu maksimal yaitu 250 derajat. Kemudian scroll kedua kita pergunakan fungsi atas bawah. Dan yang ketiga untuk api bawah juga kita pergunakan suhu yang maksimal. Dan jangan lupa putar scroll timernya selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Untuk aksesoris bawaan dari tipe Damor sendiri dilengkapi dengan satu buah rak jari-jari, kemudian juga satu buah rak minyak, ya. Dilengkapi juga dengan pengait rotisserie, tiang rotisserie-nya sendiri dan skewernya, serta pengait loyang. Nah, selain itu Signora juga memberikan buku panduan untuk penggunaan dari tipe oven Damor itu sendiri, ya, berupa buku panduan yang mungkin Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu sebelum penggunaannya, ya. Kita juga dilengkapi dengan kartu garansi, jadi mungkin kalau misalkan ada kendala selama kurang lebih dari 1 tahun, Ibu bisa klaimkan di kantor cabang terdekat. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu semua untuk proses baking, kita juga memberikan satu buah buku resep, ya, untuk panduan bagi Bapak Ibu untuk proses baking di rumah. Semoga bisa bermanfaat. See you!